Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Adifatus Soliha E2019-2183. Di sini saya akan menanggapi video yang telah dipublikasi oleh Bapak Dr. Abdul Wadud, di mana beliau telah menjelaskan terkait tugas dan wewenang OJK. OJK itu sendiri singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan. Jadi sebelum kita memasuki materi yang lebih signifikan, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari OJK itu sendiri. Apa yang dimaksud OJK? OJK ialah suatu lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan sistem pengawasan ataupun pengaturan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Jadi entah itu pengaturannya dan pengawasannya itu dilakukan secara menyeluruh, dilakukan oleh pihak OJK. Adapun beberapa badan yang di bawah pengawasan OJK seperti perbankan, ada juga pasar modal, dana pensiun, lembaga pembiayaan, asuransi, dan jasa keuangan lainnya. Yang selanjutnya yaitu mengenai asas-asas OJK. Jadi asas-asas OJK itu sendiri ada 7 macam. Yang pertama ada asas independensi, yang kedua ada asas kepastian hukum, dan yang ketiga ada asas kepentingan umum, yang keempat ada asas keterbukaan, yang kelima ada asas itu asas profesionalisme, yang keenam itu ada asas integritas, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu asas akuntabilitas. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu asas independensi. Asas independensi, OJK itu melakukan tugasnya itu secara profesional, jadi secara objektif, tanpa dipengaruhi dari pihak lain. Jadi itu independen atau berdiri dengan teguh, berdiri sendiri tanpa dipengaruhi dari berbagai pihak. Yang kedua ada asas kepastian hukum. Jadi walaupun OJK itu membuat peraturan sendiri terhadap sistem pengawasan untuk jasa keuangan, jadi tetap sesuai dengan hukum pemerintah. Jadi gunanya untuk melindungi hak nasabah atau konsumen. Yang ketiga yaitu ada asas kepentingan umum. Jadi dalam asas kepentingan umum ini semua itu diberikan peraturan, entah itu dari pihak OJK ataupun dari pihak nasabah. Semua itu ada peraturannya. Gunanya untuk saling menjaga di antara keduanya. Yang keempat ada yang keempat itu ada asas keterbukaan. Jadi di mana OJK ini, misalnya OJK mengeluarkan wewenang untuk mencabut atau mengesahkan suatu lembaga keuangan. Jadi itu dipublikasi. Jadi itu termasuk dari asas keterbukaan. Jadi semua tahu bahwa OJK itu telah mengeluarkan peraturan baru ataupun mengeluarkan wewenang baru, seperti itu. Yang kelima ada asas profesionalisme, di mana orang-orang yang bekerja di OJK itu pastinya memiliki kompetensi yang tinggi, yang cukup tinggi, entah itu kemampuan dari akuntansinya ataupun hitung-hitungannya. Pasti orang yang bekerja di situ adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan tinggi. Dan yang selanjutnya yaitu asas integritas. Jadi orang-orang yang bekerja di OJK ini sebenarnya mempunyai kesadaran penuh bahwa dirinya sedang diawasi oleh Tuhan ataupun Allah, yang pastinya akan selalu mengawasi umatnya dalam menjalankan suatu kegiatan.
Jadi mereka itu memiliki kesadaran penuh terhadap menjalankan tugasnya. Dan yang terakhir yaitu asas akuntabilitas. Jadi dalam asas akuntabilitas ini orang-orang itu seperti orang-orang OJK itu melakukan perencanaan dengan baik, pengaturan dengan baik, pengawasan dengan baik, juga mendokumentasikan dengan baik, gunanya untuk jika mereka disuruh membuktikan mereka itu mempunyai data yang cukup sah atau cukup jelas terhadap tugas dan wewenang mereka, entah itu dalam mengatur jasa keuangan. Yang selanjutnya yaitu pembahasan terkait tugas OJK. Jadi tugas OJK itu terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik itu di sektor perbankan maupun non perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan baik itu di sektor dana pensiun, asuransi, lembaga pembiayaan dan jasa keuangan lainnya.